Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 9, mari kita memahami lebih jelas lagi mengenai kesebangunan dari dua bangun datar. Kita ingat bahwa syarat dua bangun dikatakan sebangun yaitu apabila perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Dan yang kedua, sudut yang bersesuaian itu besarnya sama. Nah, coba perhatikan contoh di bawah ini ada dua bangun datar ya, dengan tanda-tandanya sebagai berikut. Itu tanda-tanda tersebut itu adalah cara untuk menjelaskan kepada kalian supaya bisa lebih paham. Nah, pada dua syarat yang tadi disebutkan di depan itu sering atau ada kata yang muncul yaitu bersesuaian. Nah, yang seperti apakah itu yang dikatakan bersesuaian? Sisi yang bersesuaian, sudut yang bersesuaian itu yang seperti apa? Nah, perhatikan pada contoh ini. Yang pertama, dengan melihat dua gambar di atas, kita menentukan panjang sisi yang bersesuaian, dan untuk memenuhi syarat sebangun itu harus sebanding ya. Nah, panjang sisi yang bersesuaian tersebut itu yang mana? Nah, kita lihat panjang AB. Nah, panjang AB pada bangun yang pertama itu bersesuaian dengan sisi yang mana pada bangun yang kedua. Nah, ini AB ini bersesuaian dengan yang mana? Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya sisi yang bersesuaian tersebut? Nah, dengan melihat sudut yang mengapit sisi tersebut. Atau dengan melihat sudut yang ada pada sisi tersebut. Nah, yang tadi sisi AB. Sisi AB berarti di sini ada sudut A dan sudut B. Nah, besar sudut A dan besar sudut B itu harus sama persis dengan sisi yang bersesuaian yang ada pada bangun yang kedua. Nah, maksudnya ini kita lihat di sini. Misalnya sudut A di sini itu ada tanda garis lengkung 1. Kemudian sudut B itu ada tanda garis lengkung 2. Nah, berarti kalau kita mau mencari sisi yang bersesuaian dengan AB pada bangun yang kedua, kita cari sisi yang dihapit oleh sudut yang besarnya garis lengkung 1 dan garis lengkung 2. Mana itu kita cari? Nah, berarti di sini ada garis lengkung 1, di sini ada garis lengkung 2. Nah, berarti sisi AB itu bersesuaian dengan sisi EF. Nah, ini AB itu bersesuaian dengan sisi EF. Kemudian yang kedua, sisi BC. Sisi BC ini kita lihat sudut yang mengapitnya adalah lengkung 2 dengan tanda lengkung dan mata. Dan lingkaran gitu ya. Nah, kita cari di sini mana lengkung 2 dengan mata kosong. Nah, berarti sisi BC ini bersesuaian dengan ini tadi awalnya dari B ke C, dari lengkung 2. Oh, berarti ini dari F ke G. Oh, berarti BC itu bersesuaian dengan FG. Nah, ini BC bersesuaian dengan FG. Sekarang yang ketiga, sisi CD. Sisi CD kita lihat sudutnya. Lengkung 1 lingkaran dan lengkung 1 lingkaran hitam. Berarti lengkung 1 lingkaran dan lengkung 1 lingkaran hitam, berarti di sini adalah GH. Oh, berarti CD itu bersesuaian dengan GH. Di sini CD bersesuaian dengan GH. Dan yang keempat di sini ada AD. AD di sini adalah lengkung 1 dan lengkung 1
lingkaran hitam. Nah, berarti di sini adalah EH. Berarti AD bersesuaian dengan EH. Nah, itulah yang disebut sisi yang bersesuaian. Kemudian ini harus sebanding. Nanti kalau di soal itu ada angka atau ada panjang sisinya, itu harus sebanding. Kalau itu dikatakan sebagai dua bangun yang sebangun. Kemudian yang kedua, sudut yang bersesuaian. Nah, sudut yang bersesuaian itu yang mana? Nah, seperti yang tadi, sudut A lengkung 1 berarti dengan lengkung 1. Berarti A bersesuaian dengan E. Sama-sama lengkung 1. Sudut B bersesuaian dengan F. Sama-sama lengkung 2. C dengan G. Sama-sama lengkung 1 dan lingkaran. Kemudian D dengan H karena sama-sama lengkung 1 dan lingkaran hitam. Jadi, bangun A, B, C, D, dan bangun E, F, G, H, kalau sudah memenuhi kedua syarat tersebut, maka dikatakan sebagai dua bangun yang sebangun. Alasannya ya tadi, karena apabila sudah memenuhi dua syarat tersebut. Nah, kalau ada atau kadang ada pertanyaan di soal, sering sekali di soal pilihan ganda terutama kadang ada pertanyaan dua bangun mana yang termasuk dua bangun yang sudah pasti sebangun. Nah, di sini ada beberapa referensi yang sudah pasti bahwa bangun-bangun tersebut adalah sebangun. Yang pertama adalah dua lingkaran. Nah, ini sudah pasti sebangun. Kemudian dua persegi, itu sudah pasti sebangun. Kemudian dua segitiga sama sisi, sudah pasti sebangun. Dan dua segitiga siku-siku sama kaki, itu juga sebangun. Dan dua segi N beraturan, ini juga sebangun. Nah, bangun-bangun ini, pasangan bangun ini adalah pasangan bangun yang sudah pasti sebangun. Pasti itu artinya sudah pasti. Jadi walaupun tidak dibuktikan, ini sudah pasti bahwa ini adalah sebangun.